Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di Me February Podcast. Nama aku Akila dan di podcast kali ini aku mau bahas tentang toxic relationship. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, aku mau tanya kabar kalian dulu nih. Gimana nih kabar dari pendengar Me February Podcast yang setia? Semoga kalian sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan ya dijauhkan dari segala berbagai macam penyakit lah intinya gitu aja ya. Oke, karena toxic relationship itu lingkupnya luas ya, ada yang pertemanan, keluarga, terus habis itu yang hubungan sepasang kekasih. Nah, kali ini aku tuh mau bahas yang tentang hubungan sepasang kekasih gitu. Kayaknya menarik sih. Dan di sini udah ada pengertian tentang toxic relationship dan aku ngambil 3 pengertian dari artikel yang berbeda-beda. Jadi langsung aja kita baca yang pertama. Pengertian tentang toxic relationship yang pertama. Toxic relationship adalah hubungan yang ditandai dengan perilaku buruk dan tidak sehat secara emosional yang dilakukan salah satu pihak kepada pasangannya dan tidak jarang merusak secara fisik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut ahli psikologi asal California, Dr. Lillian Glass, dalam buku Toxic People yang dirilis pada tahun 1995, toxic relationship diartikan sebagai segala bentuk hubungan antar orang yang tidak saling mendukung, terdapat konflik di mana salah satu di antaranya berusaha merusak yang lain, terdapat kompetisi, dan tidak ada rasa hormat maupun kekompakan. Wow, ini menarik sih. Dan pengertian toxic relationship yang ketiga, ini yang mana istilah ini sejatinya merujuk pada suatu hubungan tidak sehat yang ditunjukkan dengan beberapa perilaku yang menyimpang yang dapat merusak kondisi fisik dan menyakiti perasaan diri sendiri maupun pasangannya. Sebenarnya dari 3 pengertian ini secara umum intinya sama aja, ya kan? Cuman tinggal kita ini paham di pengertian yang mana, biar nggak rumit aja gitu. Makanya aku ngasih 3 pengertian. 3 pengertian. Nah, di sini menurut psikologi keluarga Ana Surti Aryani atau Nina, relationship itu seharusnya take and give. Bener nggak sih? Apa harusnya minta terus atau gimana gitu kan? Tapi kalau minta terus itu udah jelas-jelas bahwa itu toxic relationship ya kan? Karena menurut aku nggak semua hubungan itu bisa dibilang toxic ya. Nah, makanya ini ada tanda-tanda toxic relationship itu sendiri. Yang pertama, itu ada rasa cemburu yang berlebihan atau posesif mungkin. Yang kedua, kesalahan selalu mengungkit kesalahan pasangan. Dan yang ketiga, selalu dipandang serba kekurangan. Yang keempat, memiliki komunikasi yang buruk. Yang kelima, tidak ingin dikalahkan. Mungkin ini kayak secara kompetisi yang nggak sehat gitu ya. Misalkan ketika ngelihat pendapatan si cewek lebih besar daripada pendapatan si cowok yang akhirnya kayak si cowoknya juga nggak mau kalah gitu kali ya. Yang keenam, selalu direndahkan. Yang ketujuh, selalu dijadikan pelampiasan amarah. Yang kedelapan, adanya ancaman hubungan. Yang kesembilan, tidak bisa menjadi diri sendiri. Oke, kalau tadi udah ada tanda-tanda toxic relationship 9 itu ya. Nah, ini pasti udah jelas ada dampak sama penyebab dari toxic relationship itu sendiri. Iya kan? Dampak toxic relationship ini mengutip pendapat Dr. Kristen Fuller dalam time.com. Toxic relationship dapat merusak mental, emosi,
bahkan fisik dari salah satu atau kedua orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Wow, ini dampaknya memang benar-benar ngeri banget ya, sampai ke mental, emosi, bahkan ke fisik. Itu hampir keseluruhan dari diri kita loh, coba bayangin. Nah, terus ini ada penyebab dari toxic relationship. Ini Anna Surti Aryani berpendapat bahwa bisa jadi pengalaman buruk di masa lalu sehingga tidak tidak ada gambaran atau contoh untuk membangun hubungan yang baik gitu kan. Eh, ini menurut aku benar banget sih. Aku punya temen, cerita sedikit ya. Aku punya temen dan teman aku cerita ke aku bahwa pacarnya itu dulu punya masa lalu yang buruk. Jadi ketika saat ini pacaran sama dia ada sedikit kayak trouble, masalah, suka ngomong kasar dan lain-lain. Ya, ini ngaruh banget sih menurut aku, pengalaman di masa lalu. Apalagi pengalamannya buruk ya kan. Nah, di sini juga ada cara menghadapi toxic relationship gitu kan. Jadi kita nggak supaya nggak bingung harus gimana. Dan bagi kalian yang belum tahu bisa didengarkan. Oke, dari Thomas L. Corey PhD. Maaf kalau salah bacanya, nanti bisa dikoreksi ya. Dalam healthscopehemak.com, kita kan nggak bisa merubah sifat atau karakter orang lain kan. Namun kita bisa merubah diri kita, kemudian akan mengarahkan perubahan perilaku kepada pasangan kita, yang kemudian membuat pasangan kita memutuskan untuk merubah perilakunya. Jadi hal pertama untuk menghadapi toxic relationship itu, em, jelas kita harus bicara baik-baik dulu. Terus kita juga butuh dukungan dari teman, keluarga, sahabat, saudara gitu kan. Dari sekian pengalaman yang aku lihat kayaknya kalau udah menuju ke toxic relationship itu pasti teman-temannya kayak ya udah putus aja gitu. Kebanyakan sih, tapi ya nggak tahu kalau pengalaman kalian gimana ya kan. Dan mungkin kalau menurut aku sih ketika udah benar-benar nggak bisa diselesaikan dengan hal yang baik dan masih sama aja perilakunya, eh, ya kalian yang menjalani pasti udah tahu kan harus ngapain gitu. Kayak aku nggak harus secara gamblang ngomongin hal itu gitu kan, kayak sakral aja bagi aku. Supaya nggak menyakiti diri sendiri atau mungkin pasangannya juga kan, jadi kayak nggak terus-menerus menyakiti gitu. Jujur ini bermanfaat banget sih buat aku gitu, ilmu juga, baru juga buat aku. Dan aku berharap ini juga bisa bermanfaat buat kalian, para pendengar Mi February Podcast yang setia, Dan supaya kita nggak buru-buru dalam mengambil keputusan dalam suatu hubungan gitu, ya nggak sih? Oke, sampai sini dulu aja podcast kali ini. Tetap yoi, enjoy, and see you, and bye-bye.